Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang baik dan penuh dengan berkat. Sebelum kita melakukan tugas dan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka dari itu, mari kita minta pertolongan Tuhan, mari berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan kasih setia yang Engkau berikan kepada kami setiap hari tanpa henti-hentinya Tuhan. Pada saat ini kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu untuk memohon pertolongan daripada-Mu. Sebelum kami memulai setiap tugas dan aktivitas kami anak-anak-Mu akan membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu ini dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Galatia pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Renungan kita di Sarota kita pada pagi hari ini bertemakan beritakanlah Injil Kristus. Seringkali kita mempersalahkan orang lain dengan berupaya mencari titik lemahnya jika akan melakukan sesuatu. Nah, akibatnya kita menghabiskan waktu menilai orang sebagai orang yang tidak pantas mengerjakan pekerjaan tersebut, dibandingkan diri kita sendiri yang merasa pantas dalam kecemburuan. Kalau saya itu begini, kenapa dia seperti itu? Kenapa dia begini? Harusnya begini. Kira-kira seperti itu. Nah, salah satu persoalan yang terjadi pada saat itu adalah perkara sunat dan tidak bersunat. Paulus tidak keberatan dengan mereka yang tidak bersunat.
Sebab baginya sunat atau tidak bersunat sama sekali tidak berpengaruh bagi seseorang jika ingin memberitakan Injil. Nah, hal ini dibuktikan dengan membawa Titus, seorang Yunani yang tidak bersunat, di ayat yang kedua dan ketiga. Selain itu, Paulus juga menghadapi masalah tentang adanya saudara-saudara palsu yang menyusup masuk ke dalam jemaat yang berupaya menghalangi pemberitaan Injil. Nah, walaupun demikian, Paulus tidak tunduk dan tidak takut, tetapi semakin giat memberitakan Injil tanpa rasa gentar. Bagi Paulus, semua orang sama di hadapan Allah, karena Allah tidak memandang muka. Itu di ayat 6. Saudara-saudara yang kekasih, persoalan bersunat atau tidak bersunat bukanlah penghalang memberitakan Injil Kristus. Karena pemberitaan Injil adalah panggilan setiap orang percaya untuk menjadi saksi Kristus. Karena itu, tugas kita sekarang adalah menghidupi kualitas kebenaran Injil untuk selanjutnya menjadi patokan moral dan iman kita sebagai orang percaya. Kualitas pelayanan dan kualitas hidup yang benar adalah hal yang sangat penting. Karena cara seperti itu adalah bagian dan cara kita untuk tetap hidup dalam kebenaran dan kehendak Kristus. Saudara-saudara, tetaplah memberitakan Injil dengan cara hidup yang baik dan benar, dan untuk kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Baiklah, kita akan bersyukur kepada Tuhan karena firman yang telah kita dengarkan. Untuk itu mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan. Bersyukur Tuhan bahwa pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk setia dalam mengemban tugas tanggung jawab kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan dalam memberitakan Injil. Engkau yang memberkati kami agar cara hidup kami ini baik dan benar. Dan semua itu untuk kemuliaan Allah. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, yang Engkau yang menjamah bagian tubuh yang sakit, agar mereka dapat merasakan jamahan tangan kasih-Mu, dan mereka boleh merasakan kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Engkau yang memberkati setiap rencana-rencana yang akan dilakukan oleh majelis gereja yang jika tidak ada halangan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari akan dilaksanakan persidangan majelis untuk evaluasi program kerja tahun 2022. Kiranya Engkau yang memberkati setiap persiapan yang disiapkan oleh para majelis gereja. Kiranya evaluasi program ini boleh semakin membangun untuk pelayanan ke depan bagi jemaat-Mu. Kami berdoa bagi setiap anggota jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang dalam merasakan duka cita akibat ditinggalkan oleh keluarga. Engkau yang memberkati, memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, agar mereka selalu mengandalkan Tuhan dan tetap ada sukacita dalam menjalani kehidupan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, berdoa bagi kami semua sebagai bapa rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, pun sebagai anak-anak dalam mengemban tugas tanggung jawab kami di kehidupan kami sehari-hari. Engkau yang memberkati. Engkau yang memberkati setiap usaha yang kami lakukan untuk proses keberlangsungan kehidupan kami bagi keluarga. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan yang kami lakukan. Engkau kiranya yang bersama-sama dengan kami, agar setiap tugas tanggung jawab yang boleh kami lakukan boleh dapat kami selesaikan dengan baik
dan nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Bagi anak-anak-Mu yang sedang mengemban tugas tanggung jawab pendidikan, Engkau kiranya memberkati anak-anak-Mu ini dalam proses meraih cita-cita. Engkau yang bersama-sama dengan mereka, memberkati mereka, agar mereka boleh meraih cita-cita mereka seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan sarota kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.